Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asyrata qila hammul arifis sana'u wa hammuz zahidid du'a'u. Wal maqalatu utawi dawuh as-salisata asyrata kang kaping 13 iku kila den ucapaken apa hammul arifi utawi sejone wong kang makrifat iku as-sana'u ngelem. Iku as-sana'u ngelem ay muradul arifi tegese utawi kekarepane wong kang makrifat billahi kelawan Gusti Allah iku as-sana'u ngelem alallahi ta'ala ing atase Gusti Allah ta'ala bijamili sifatihi kelawan baguse pira-pira sifate Allah kelawan baguse pira-pira sifate Allah wa hammuz zahidi utawi sejone wong kang zuhud iku ad-du'a donga ay muradul mu'ridi tegese utawi kekarepane wong kang mingu utawi kekarepane wong kang mingu aniz zaidi saking perkara kang luweh ala qadril hajati ing atase kira-kirane hajat minad dunya saking dunya oleh i'rad bi qalbihi kelawan atine zahid bi qalbihi kelawan atine zahid iku ad-du'a'u donga wa huwa utawi ad-du'a iku at-tadarru'u db ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala bisu'ali ma kelawan nyuwun barang bisu'alima kelawan nyuwun barang indahu kang ono ing dalem ngersane Allah bayane ma minal khairi nyatane kebagusan alasane kok beda li anna hammal arifi krana sak temene sejone wong kang makrifat iku rabbuhu pengirane al-arif iku rabbuhu pengirane al-arif las-sawabu duduk ganjaran walal jannatu lan duduk swarga wa hammuz zahidi utawi sejone wong kang zuhud atau wong kang topo iku nafsuhu awak dhewene az-zahid atau nafsune az-zahid ay manfaatu nafsihi tegese kemanfaatane awak dhewene az-zahid tegese kemanfaatane awak dhewene az-zahid bayane minas sawabi nyatane ganjaran wal jannati lan swarga fafarrik moko bedakno sapa sira
Dalam sebagian riwayat di situ fafurriko, moko den bedaaken bainaman ing dalem antarane wong himmatuhu kang utawi sejone man, himmatuhu kang utawi sejone man iku al-huru widodari, iku al-huru widodari atau bidadari, wa man lan wong himmatuhu kang utawi sejone man iku raf'us suturi ngilangi piro-piro aling-aling, iku raf'us suturi ngilangi piro-piro aling-aling. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asyrata kil hammul arifi as-sana wa hammuz zahidid du'a. Makalah yang ke-13 yaitu datangnya dari sebagian ulama yang disamarkan namanya. Ini kil itu ya ono omongan tapi ora ketok sapa sing ngomong. Makanya ada istilah qila wa qal, ada kil. Kalau qila wa qal itu jari-jari. Kalau dalam bahasa Arab qila wa qal berarti jari sapa yo jari-jari. Ora jelas wonge. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau qila wa qal. Contoh misalkan selintas sampean mendengar ada orang yang jatuh di jembatan tapi tidak tahu siapa yang ngomong, hanya selintas. Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan qila wa qal. Qila jarine, wa qala lan iya jarine, wa qila lan diucapkan, wa qala lan ngucap. Sopo ae kan gitu kan. Ini tidak jelas. Namun qil ini kalau disebut dengan istilah qil, maka ulamanya itu ada yang ngomong bisa dipertanggungjawabkan, namun sengaja untuk tidak disebutkan. Ada yang mengatakan, tentunya ini sebagian ulama, hammul arifi as-sana, tujuan terbesar orang yang makrifat billah hidup di dunia itu adalah memuji sifat-sifat indahnya Gusti Allah. Jadi orang saya makrifat billah, orang saya pun kenal Gusti Allah, itu sibuk setiap saat dengan memuji keindahan ciptaannya, memuji sifat-sifat indahnya Allah, selalu moji, selalu asyukur ke Pangeran. Sehingga betul apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Gusti Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Balinna Pangeran ni tak pernah tersentuh oleh rasa sedih, itu tidak pernah. Tak pernah tersentuh oleh rasa takut. Kenapa? Karena tujuan utama di dunia itu adalah al-khaliq lal makhluk, sang pencipta, bukan yang diciptakan. Nah, karena yang menjadi tujuan utama adalah Gusti Allah, maka tidak menutup kemungkinan semua yang terjadi pada dirinya itu selalu disyukuri dan diridhoi. Saya punya nasib burukkah, punya nasib baikkah, rajah rezeki, keni rezeki, lancar atau mampet rezeki, itu semua tak membuat ekspresi hati dan wajahnya itu berubah. Akan tetapi semua itu yang dipandang bukan masalahnya, tapi yang pemberi masalah. Siapa itu? Gusti Allah. Sehingga tetap tenang hatinya. Hatinya ini kebagun tenang, karena yang menjadi objek sasaran pandangan hatinya itu Pangeran.
Kalau kita memandang urusan-urusan atau masalah-masalah dan problem dalam hidup, tentunya ekspresi kita akan berubah-ubah. Ketika mendapatkan nikmat, maka nanti kita akan bahagia, ya kan? Ketika mendapatkan musibah, maka kita akan susah, sedih, bahkan menangis. Ketika kita punya masalah, maka akan terjadi ittirab, poyang-payangan, bingung, gak karuan. Itu kalau yang kita pandang adalah makhluk. Sedangkan orang yang betul kenal Allah, siapa itu Allah, siapa sang pemberi nikmat di dunia yang mengatur hidup, semuanya itu Allah, dan kenal betul kepada Allah, maka Allah lah yang menjadi tujuan dalam hidup. Dan karena Allah itu mausufun bisifatil kamal, disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, maka tidak ada upaya dan usaha yang dilakukan setiap hari kecuali untuk memuji Gusti Allah saja. Karena orang yang ma'rifat billah itu tak sembarang menyimpulkan apa yang terjadi pada hidupnya dengan serta-merta, itu ndak. Orang melampun ma'rifat billah epre musibah se epekir beni musibah dah, tapi hikmah di balik musibah. Misalkan candri berin pada orang ajalan etabrak motor, kemudian dia celaka, maka orang makrifat yang dipikir itu bukan ditabraknya, tapi apa nilai yang terkandung dari kejadian itu. Ternyata berkat saya itu tidak hati-hati dalam berjalan, kurang waspada pada diri kita, sehingga kita itu celaka. Oh, berarti dengan teguran semacam ini saya harus lebih hati-hati dalam mudik. Karena mungkin abek ni kata-kata kadang ki bentor sareng orang lain. Karena mungkin nanti orang lain saya tengate, abek saya tak tengate bentor orang lain. Ada hikmah di balik itu. Sehingga semua musibah dan apapun yang terjadi itu adalah nikmat pemberian besar dan ibrah besar dari Gusti Allah. Memuji setiap hari, alhamdulillah, ya Ghafur, ya Syakur, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Muji menolong pengiran dengan sifat-sifat indahnya Allah. Yang kedua, hammuz zahid, tujuan terbesar orang yang zuhud. Siapa itu orang yang zuhud? Yaitu orang yang berpaling dari dunia sekedar apapun yang melebihi hajatnya. Pokok orang nikah tak ambisi terhadap sesuatu yang melebihi kebutuhan, itu zahidnya benar. Contoh misalkan kita ngakan sehari telur pereng gitu ya. Contoh nikah, telur pereng dalam masa 1 hari ini makan cukup buat dirinya sendiri. Anggaplah jomblo lah, dah punya keluarga. Maka dia selaku orang yang zuhud tidak akan ambisi untuk mencari tambahan. Tak ambisi itu maksudnya ya tidak kenal waktu, sangat mementingkan urusan-urusan yang sudah melebihi kebutuhannya itu. Kerja keras pontang-panting hanya demi mencapai keinginan hawa nafsunya. Itu orang yang zuhud tidak semacam itu. Orang yang zuhud itu tujuan terbesar dalam hidupnya yaitu doa kepada Allah. Beda dengan yang tadi. Menggelak benaran di situ moci pengiran, alhamdulillah. Tuh cek lampan ajunan Gusti, cek bagus. Man orang sezuhud di situ at-tadarru ila Allah bi su'ali ma indahu minal khair. Selalu merasa rendah di hadapan Allah kalau benyoon kebaikan-kebaikan sebadah nang sisinya Allah. Artinya disanding Gusti Allah. Darum Gusti sekiran abdina pagi oleh ridona ajunan. Mantermo ke abdina selamat dari dunia, pagi nang akhirat juga selamat. Mantermo ke pagi nang akhirat abdina masuk ke surga na ajunan Gusti. Mantermo ke pagi nang
akhirat abdi nanga oleh pengapura dari ajunan Gusti. Itu orang yang zuhud, selalu merasa hina di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, memuji berdoa kepada Allah, memohon kebaikan untuk dirinya nanti di yaumil kiamat. Ini dua hal tapi beda, dan tentunya dua ini baik, sama-sama baik. Jadi anak-anak santri misalkan tidak mampu menjadi al-arif billah, para waliullah, orang-orang yang ma'rifat, ya minimal jadi az-zahid anid dunya, orang yang memang berpaling dari dunia, bukan bil jumlah, bukan seluruhnya, tapi biqadri ma yazidu ala qadril hajah, melebihi kebutuhan saja. Sehingga dari dua pernyataan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa tujuan orang makrifat hidup edunya itu mau kerokun Gusti Allah, bukan pahala, ya bukan surga. Kalau kita sholat ini kan beraneka ragam. Ada yang sholat karena takut itu golek den tua, gini banten. Ada yang sholat takut dipukul oleh pengurus, ada yang takut ditindak dan selain-lainnya. Ada yang memang di situ ingin dapat pahala, ingin dapat surga. Tapi orang pun ma'rifat billah, maka tojunah. Kenapa kok dia sholat? Karena Allah yang merintah. Tapi nanti kamu ada takdir kamu masuk neraka, tidak masalah. Yang penting Allah yang merintah, saya yang lakukan. Detik gempangan contoh, ini contoh si gempang. Ibarat berdebu ibu ajualan rojak ben soto. Men orang makrifat dikah marung, petaberin ben orang saajualan rojak. Kaki tero rojak ya, jong, njek tak tero rojak. Nyaman tang rojak jong, njek tak tero rojak. Tero soto kaki, njek tak tero soto. Tero apa? Tero kaki. Kasar omong pabrikin saya beli gitu ki. Padan sampean senang ke ciloknya tidak mau dibeli. Apa yang dijual di sana tidak mau dibeli, saya mau beli orangnya saja. Menle orang yang kening pakai bong-rombong rol kafe kan gitu kan. Orang makrifat itu demikian. Suarga, ganjaran itu semua minallah, dari Gusti Allah. Dan itu tidak ada harganya bagi orang yang ma'rifat. Saya penting nih pengiran. Saya beri ganjaran, saya melepuh ke suarga. Tuh macam melarat tak ibadah benda. Ya, ini tingkatan al-arif. Kita jangan ke sana dulu. Mun ke sana dulu, Bu. Boleh celaka berarti odi benar kurokun ngarep ganjaran. Ini tingkatan saja. Jadi orang makrifat itu kenapa kok dijuluki aulia illah, kekasihnya Gusti Allah? Karena cintanya full kepada Allah. Bahkan salah satu tokoh yang masyhur dari kalangan sufi, kita semua pasti kenal, ini tokoh wali yang di situ malah cewek lagi. Siapa dia? Yaitu Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau itu cintanya luar biasa ke pangeran. Sampai dalam salah satu ungkapan cintanya atau ibaratul mahabbahnya, itu beliau mengatakan kulluhum ya'budunaka min khaufi narin. Ya Allah, mereka semua para manusia yang menyembah kepadamu itu karena takut nerakamu. Ini ungkapan cinta beliau kepada Allah, karena benih kepada manusia. Wa yarawnan najata haddan jazilan, mereka meyakini bahwa selamat dunia akhirat itu adalah hadiah terbesar, balasan terbesar darimu. Itu menurut Rabi'ah Adawiyah. Atau mereka menyangka nanti satu saat ketika ibadah kepada Allah akan menempati surga, berdiam di surga, bermukim di surga, sehingga dia mendapatkan kusur istana yang ada di surga.
Wa yashrabu salsabila, dan dia di surga nanti akan meminum minuman salsabila. Salsabila ini benihnya menoreng. Minuman khusus, minuman istimewa di surga, yaitu salsabila. Mereka berharap demikian dalam ibadah kepadamu. Apa dawuh Rabi'ah Adawiyah selanjutnya? Laisa li bil jinani wan nari haddun. Bagiku surga dan neraka itu bukan sesuatu yang sangat kami harapkan untuk didapat. Semuanya itu tidak jadi harapan penting bagi saya, bahkan itu semua tidak saya harapkan. Anala abtagi bihubbi badilan, karena cintaku tidak ingin dibalas dengan apapun. Cintaku kepadamu ya Allah tidak ingin dibalas dengan apapun, hatta surga segala. Aku hanya ingin Engkau ya Allah. Aku hanya ingin tidak jauh darimu, dan saya ingin bersamamu. Nikah Rabi'ah Adawiyah. Bebede Rabi'ah nang kanto bisa neronika. Nah, kena santri pula bede sendiri manter baik, mungkin satu saat takdirnya Allah itu sir rahasia mantermu ke santri kanto. Ada sebini abu boleh selaki mantermu ke dari kita. Itu bisa melebihi cintanya Rabi'ah Adawiyah. Paling tidak ya mirip-mirip lah kan. Paling tidak ya mirip-mirip. Ya paling tidak lagi ya kita masuk ke tingkatan yang nomor 2, yaitu mahabbatuz zahid, orang-orang yang zuhud. Wa hammuz zahidi nafsuhu ay manfaatu nafsihi minas sawabi wal jannah. Sedangkan tujuan terbesar orang yang zuhud adalah manfaat yang kembali pada dirinya sendiri. Contoh seperti pahala. Pahala itu siapa yang dapat? Dirinya. Untuk apa? Untuk biar bisa dapat rahmat Allah, biar bisa masuk ke surga, bisa terbebas dari siksaan neraka, bisa berat timbangan amalnya nanti. Wal jannah, dan surga itu juga menjadi tujuan orang yang zuhud itu. Nah, sehingga dari ini sudah nampak jelas perbedaan antara orang semakrifat billah dan orang setojuna di situ hanya mendapatkan al-hur, widodari, bidadari di surga. Ada kok tanya kena lagi kan? Embian pakai etunya, akhirat. Itu menebri bidadari gelem sampean. Tahu ke bidadari sampean? Mata mentak tahu makna sung gelem sampean. Padahal golek lah kan ngocak ke sampean. Kaki kemarin beri mercon gelem kan. Atau beri bom minggu kemarin. Muru-muru sampean ngocak gelem tapi tak tahu bom itu kayak apa. Kan aneh. Apa bidadari itu? Cewek cantik dia paling mikir lagi. Bidadari itu apa ki? Min jumlati ni'am. Bagian daripada nikmat sebenarnya suarakan Allah itu salah satu lagi bidadari. Tapi tak memvonis itu nikmat terbesar. Ada nikmat yang lebih agung, yaitu ridallah wa ru'yatullah. Oleh ridon pangeran pertama, kedua memandang Gusti Allah. Itu nikmat terbesar. Mengkrokun bidadari kan. Tapi mana penting nikmat itunya? Ya dia apa nikmatnya? Mana penting bidadari? Karena bidadari itu nyaman. Orang yang nyaman, benih orang gitu. Orang yang nyaman. Ya di situ di poligami ya tidak mungkin gugat pada sang suami. Akabin sebanyak banyaknya sampean terserah sampean. Menitunya macam-macam sampean. Salah sedikit tidak sesuai harapan sang istri sampean wah pokropok ben bini macam-macam. Tak ngambulan itu bidadari, itu salah satu keistimewaannya. Tapi orang ampun ma'rifat billah itu tidak menjadi daya tarik.
Tidak ada itu semua. Yang menjadi daya tarik terbesar adalah mahabbah ilallah, cinta kepada Gusti Allah, ya Allahnya. Itu ini yang membedakan antara zahid dan arif. Menzahid di situ ya tujuan itunya adalah bidadari di surga. Dan al-arif, orang yang ma'rifat itu tujuan terbesar adalah raf'us sutur, hilangnya hijab antara dia dan Gusti Allah. Artinya wusul dapat ungku ke Gusti Allah. Pun mantap ke situ aja bisa parengin taufik bimbingan dari Allah, minimal kita ibadah dika bisa ikhlas, ngelatih ikhlas dari makin beniin mainan gitu wal maqalatur rabi'ata asyrata am ba'dil hukama wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.